kita tahulah orang tua kan, kalau dia mau pulang nggak mungkin dicelakakan lagi. Betul. Itu yang pertama. Yang Bohong kedua, dia. aku memang nggak punya kemampuan. Siapa berapa mau biaya kita keluarkan kan gitu. Tapi itu tidak tapi aku nggak bilang Bezi begini gini gini, nggak ada lagi. Ya, boleh Bang gantian ngomong? Faruk, maaf sebentar. Bang Faruk, dia kan ngasih lihat chatan samamu, Bang. Katanya dia minta pertanggungjawaban sama Bang Faruk. Kami minta kasih lihat nomornya, tapi dia nggak mau. Dia bilang gara-gara uang 60 juta itu. Loh, kan aku udah bilang bukan lisanku yang mengatakan uang 60 juta. Cuman aku lupa jumlahnya. Dia bilang ayah dia sudah menyiapkan biaya perkawinan dia sudah dikasih pancar. Ayahnya siap memberikan pancar. Aku lupa nominalnya berapa, 40 atau 60 juta. Kan aku bilang ayah dia itu. Oh, Benar berarti nggak mau kasih pancar, Bezi? benar nggak, Beji? Apa, Bang? Bener nggak kau bilang kemarin sama aku? Kalau kau mau pulang, ayahmu siap memberikan panjar, bener nggak? Dia yang siapin, dia yang siapin, dia yang Iya. siapin. Ayahmu, kan kau bilang ayahmu, bener nggak? Iya, iya. Iya, Nah, iya. tapi aku lupa jumlahnya waktu itu. 40 Ya, terus atau yang- 60 juta, aku lupa. Aku bilang. Udah. Bukan di Komal, si Bezi minta donasi sama aku, enggak. Cuman, ya, karena setelah dia di Medan, dia terombang-ambing di Medan, ya kan? Aku yang ngurusin kebutuhan dia. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Biaya perkawinan kau. Ketika di Medan, makanya aku bilang, ya udah silakan kau pulang ke Nias Bezi. Silakan kau pulang ke Nias. Terakhir kau bilang, Bang, aku mau pulang ke Nias. Bisa nggak disiapkan pengawalan untuk aku selama di perjalanan? Betul nggak? Betul. Betul, ya udah. Timpakan ke aku persoalan kau dulu. Ya, aku hanya minta Kenapa bantu. dikawal, Ya, Bang? aku betul kan kalau benar. Kenapa dikawal saudara kita Beji? Presiden. Nggak, Pak Dehe, dia bilang dia takut ketika dia kembali ke kampung halamannya dia diapa-apain. Nah, dia minta jaminan keselamatan ke aku dalam bentuk pengawalan. Mau uang dari mana kita, Pak Dehe? Mau uang dari mana? Aku Udah lah, dapat pengawal 2, 3, 5, 10. Perjalanan dari Medan sampai ke Nias. Tapi aku waktu itu masih menjaga perasaan dia dengan mengatakan tidak ada. Tidak, tapi tak kutanggapi itu. Nggak aku balas WA dia, nggak aku tanggapi perihal dia minta pengawalan itu tadi. Karena apa? Karena aku tak mampu. Udah di mana ngurusin dia? Orang aku berpikir, nggak mungkin. Kalau dia udah ikuti kesepakatan dari orang tuanya, tidak mungkin dia dicelakakan lagi sama orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua aku berpikirnya, akomodasinya dari mana? Uang dari mana? Aku ini bukan pengusaha. Apa yang ku bagi sama si Bezi, jujur aja aku bilang, si Bezi pun tahu. Dari gift-gift yang dibilang Oten ya aku ngemis.
Si Faruk ngemis koin dari situnya. Makanya setiap aku bantu Bezi itu di sore hari. Jujur aku bilang, setelah aku WD, apa yang ku dapatkan, kalau dia minta bantuan ke aku kasihnya sore hari, kalau nggak di malam hari. Ku bantunya dia. Tapi kalau pengawalan uang dari mana? Ya nggak aja. Iya, jadi begini Bang Faruk. Bang Faruk. Oi. Nah, Bang Faruk, kemarin itu kan dia ngomong sama Bang Faruk untuk menjaga keamanannya kalau balik ke Nias. Kemarin dia balik ke Nias, datang ke orang tuanya baik-baik aja dia. Itulah komunikasi dia kemarin seperti itu, Bang. Aku pun ada bilang, aku pikir dua hal. Yang pertama, kita tahulah orang tua kan, kalau dia mau pulang nggak mungkin dicelakakan lagi. Betul. Itu yang pertama. Berbohong dia. Aku memang nggak punya kemampuan. Siapa berapa mau biaya kita keluarkan kan gitu. Tapi itu tidak tapi aku nggak bilang Bezi begini gini nggak ada lagi. Ya, boleh Bang gantian ngomong? Faruk, maaf sebentar. Bang Faruk dia kan ngasih lihat chatan samamu, Bang. Katanya dia minta pertanggungjawaban sama Bang Faruk. Kami minta kasih lihat nomornya, tapi dia nggak mau. Dia bilang gara-gara uang 60 juta itu. Loh, kan aku udah bilang bukan lisanku yang mengatakan uang 60 juta. Cuman aku lupa jumlahnya. Dia bilang ayah dia sudah menyiapkan biaya perkawinan dia sudah dikasih pancar. Ayahnya siap memberikan pancar. Aku lupa nominalnya berapa, 40 atau 60 juta. Kan aku bilang ayah dia itu. Oh, Benar berarti nggak dia mau kasih pancar, Bezi? benar nggak Beji? Apa Bang? Bener nggak kau bilang kemarin sama aku? Kalau kau mau pulang, ayahmu siap memberikan panjar, bener nggak? Dia yang siapin. Iya. Ayahmu, kan kau bilang ayahmu, bener nggak? Iya. Nah, tapi aku lupa jumlahnya waktu itu. 40 Ya, terus atau 60 juta, aku lupa. Aku bilang. Udah. Si Bezi minta donasi sama aku enggak. Cuman, ya, karena setelah dia di Medan, dia terombang-ambing di Medan, ya kan? Aku yang ngurusin kebutuhan dia. Narasi dari dia, aku menerimanya ini dengan tantangan. Dia bilang, oke lah aku nggak pulang ke Nia. Sebagai lantas di Medan, gimana perkawinanku, Bang, kata dia. Aku menilainya itu seakan-akan si Beji nyuruh aku yang ngurusin perkawinan dia sama perempuannya di Medan. Ya udah aku lepas tangan. Setelah itu aku nggak balas WA dia lagi, gitu loh. Nggak ada Aku kan? balas Aku minta-minta. Iya. Nggak ada, aku minta. Tapi gini Beji Novan, dengar ya. Malu nggak Kau bilang tadi, kau katakan bahwa kau nanti kalau balik ke Nias, kau digebukin sama orang kampungmu. Padahal sebelumnya kau sudah balik ke Nias. Tidak ada digebukin orang kampungmu. Jangan kau fitnah orang-orang Nias di sana. Bohong aja kerjaanmu, Novan. Itu satu. Kedua, saudara, dengar Novan, dengar. Ini sama saudaramu Kandamu Jimen. Dengar. Udah ketahuan kan? Iya, dengar. Itu satu kebohonganmu. Kebohongan kedua, saudara. Kau katakan bahwa bapak di sana, bapak ya saya sopan, bapak di sana kau katakan akan menanggung soal pernikahanmu. Lah, kalau menanggung berarti keselamatanmu dijamin. Kan yang dinikahkan juga kan? Kenapa kau malah mempermasalahkannya kepada Bang Faruk? Kita ini orang berlogika, saudara. Aku udah boleh ngomong? Kayaknya. Silakan jelaskanlah itu waktu ada keadaannya Bang Faruk di sini. Jelaskan. Dari perjalanan dari Medan, banyak orang melihat aku naik motor dari Medan sampai Sibolga. Iya. Oke? Iya. Dan naik kapal lagi, aku bawa motornya ke kapal. Dan dari pelabuhan angin Gunung Stoli sampai ke kampung, aku naik motor. Oke? Orang tua aku taruh lah, nggak apa-apa. Di jalan aman nggak kira-kira? Siapa yang tahu? Aku hanya minta sama Bang Faruk, kalau misalnya ada Bang, yang bisa misalnya saudara kita yang bisa mantau-mantau saya, atau ya berkata kasarnya mengawal gitu ya, mantau-mantau saya, bolehlah dikasih tahu Bang. Itu yang saya bilang. Di jalan saya kau sengeles, namanya orang minta dikawal sama aja kau nyewa polisi ngawalmu sampai ke rumah.
Presiden. Namanya dikawal. Iya, ini yang berpura-pura nyamar ini presiden loh. Iya. Kapolres langsung yang kawal-kawal atau Kapolda Sumatera Utara. Udah ketahuan Kayak Jimmy. saya nih Bezi ya, waktu saya corona, waktu zaman corona, saya nggak berani pulang, saya minta kawal. Saya minta kawal sama Pas Pampres, nyampe ke Lampung, Pas Pampres nginep di rumah saya 1 malam. Karena suami saya nggak bisa nganter, saya minta antar tuh sama Pas Pampres sekalian diawasin. Saya bawa anak 2. Iya. Kawal saya. Assalamualaikum, saudara imanku. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nih, mohon maaf ya saudara imanku, Bang Faro lagi buka komal, jadi biarkan selesaikan dulu Bang Faro sama si Beji, kita jangan ngomong. Ku bilang ya Beji ya, karena aku nggak tahan dengan telingaku omonganmu tadi di sini. Ini Bang Faro naik ke sini aku yang nyuruh loh. Beji, nggak tahan telingaku denger kau ngomongin Bang Faro, kesuruh. Dia buka komal itu. Lagi buka komal. Aku yang nyuruh dia ke sini supaya clear. Biar tahu kok Beji ya. Jadi buat saudara imanku, Bang Faro lagi buka komal. Jadi biar kita selesaikan dulu Bang Faro sebejinya. Silakan Bang Faro. Nah, silakan. Gue udah jelasin perjalanannya kenapa gue minta bantu gitu loh. Lanjut Bang Faro. Gimana? Iya. Aku udah jelasin. Aku di perjalanan kenapa aku minta dipantau ataupun dikawal kata kasarnya. Karena gue naik motor dari Medan sampai Sibolga. Itu naik motor loh. Iya, apapun itu alasanmu, aku memahami. Dan kau pun tahu memahami juga lah kondisiku Bezi waktu itu. Maaf cakap, ini maaf cakap. Kadolah aku minta tolong orang awal kau. Kau pikir cuma dikasih permen? Kan enggak kan? Iya. Uang semua masalahnya itu kan. Dan aku kan enggak bilang kau oh si Beji penakut. Ada aku bilang gitu kemarin kan enggak kan? Enggak. Tapi ketika aku tidak menyanggupi keinginanmu, ya kau paham juga lah uzurnya aku, keterbatasan aku, gitu loh. Bang. Aku Itu yang juga aku tetap pulang. sampaikan. Iya, Gitu loh. aku juga tetap pulang kan Bang. Yang ku bilang pun itu hanya kalau ada. Kalau nggak ada aku juga tetap pulang. Beranikan diri kan gitu. Cuman yang jadi problem sekarang ini tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah ini gitu loh. Ada yang bilang gue minta donasi 60 juta lah, yang katanya disampaikan sama Bang Faruk lah. Nah itu yang gue pengen clearin gitu loh masalahnya. Karena ini sekarang sudah jelas berarti masalahnya selesai. Aku tak pernah mengatakan si Bezi minta uang sama aku 60 juta untuk perkawinannya. Tidak pernah aku berkata begitu. Cuman dari di obrolanmu sama aku terakhir kemarin itu, ya, aku bilang gini, aku menangkap seakan-akan, ya, pernikahanmu sama perempuan itu di Medan, ya, kau limpahkan ke aku. Kan aku bilang, seakan-akan karena apa aku berpikir seperti itu? Karena selama kau di Medan, setiap kesulitanmu itu kan aku berupaya hadir menyelesaikan masalahmu, apapun persoalannya itu, gitu loh. Karena hal itu aku menganggap, aduh, jangan-jangan si Bezi ini mau nyuruh aku juga ini untuk menyelesaikan masalah. Itu tidak aku tanggapin lagi. Kan gitu, aku tidak ada lagi menanggapi WA-mu. Nggak aku balas lagi WA-mu. Ya betul Bang. Itu nggak saya salahkan. Berarti di sini udah clear ya. Saya nggak ada minta uang. Itu Iya, terus kau pulang kampung minta pengawalan itu apa? Ya, kau pulang kampung minta pengawalan itu apa? Sementara kau berpura-pura di sini, kau menipu gitu. Bang Kau Beji, bersandiwara. Apa alasanmu kau minta pengawalan? Biaya untuk itu minta maaf apa? aja Bang Beji sama Bang Faruk supaya jangan begini terus. Jadi alangkah baiknya minta maaf, itu yang terbaik. Dan saya sarankan Anda juga untuk minta Satu maaf. lagi bentar Pak D ya, bentar Pak D. Muslim. Bentar Pak D ya, aku pribadi kenapa aku membongkar ini, ya aku sampaikan ke kawan-kawan, ya apa yang sudah aku lakukan ke Bezi, aku udah bilang, jujur aku sakit hati, kecewa, ketika aku naik ke Komaldia, diskusi aku sama CP, dia seakan-akan berpihak kepada CP. CP ngomong, aku diem.
Ketika aku ngomong, si CP menimpal perkataanku, dia nggak nge-mute si CP. Kalau aku tahu dari awal dia berpihak pada si CP, nggak akan naik aku komal dia, wallahi. Aku naik ke komal dia waktu itu karena aku masih menganggap si Bezi ini menganggap aku abangnya. Ya pastilah aku mendapatkan perlakuan hormat dari si Bezi gitu. Seseorang itu tidak lagi menghargai aku, bahkan merendahkan aku, ngapain aku pergi ke situ? Bundir namanya. Makanya di tengah-tengah diskusi aku bilang, Bezi gini perlakuan kau sama aku Bezi, aku bilang. Gini balasan kau sama aku Bezi. Karena apa? Debat ini loh, aku mau memberikan pemahaman tentang wa innaka dalam original teks itu pemahaman nahu sorobnya. Tapi dipotong sama CP, si Bezinya diem. Aku kecewa. Kalau kita memahami di dalam pemahaman Islam, aku salah, nggak boleh ungkit itu memang. Tapi itulah aku. Ungkit jadinya kebaikanku sama dia. Karena apa? Sakit hati aku. Dan setelah itu kan aku berupaya tidak pedulikan lagi si Bezi, terserah. Dia katanya mau murtad, dia katanya masih mau Islam, ya dia terserah. Karena aku anggap dia sendiri pun tidak bisa menunjukkan ya perbaikan ukhuwah dia sama aku dengan aku datang ke Komal. Jadi perlakukannya aku seperti itu. Gitu loh. Aku udah nggak mau tahu lagi. Orang bilang Bezi itu Bang Faruk begini-gini, nggak mau tahu. Apapun tentang Bezi, aku bilang aku tidak mau tahu lagi. Udah aku anggap selesai aku sama Bezi, aku bilang. Oke? Oke Bang, siap Bang. Jadi gini jadi gini Le. Kalau anjing kita bolak-balik kita kasih makan, pasti dia akan nurut sama kita. Ini ada manusia kita kasih makan malah jadi anjing Le. Lanjut. Ada lagi? Udah selesai Bang Faruk. Udah klarifikasi. Jadi tuduhan itu nggak benar. Kan yang nuduh bukan aku kan? Betul Bang, betul. Bukan Abang. Aku nggak salahkan Abang. Ya udah. Ya, kita udah aman Bang. Tergantung caramu bagaimana menyikapi perkataan orang kepadamu. Kau punya dua tangan, punya dua telinga. Gak bisa kau tutup semua mulut itu, kau tutuplah telingamu. Siap, Yang jelas, untuk perkataanku nggak pernah aku bilang si Bezi minta uang 60 juta, nggak pernah. Karena gini teman-teman ya, waktu aku pertama kali ketemu Bezi di Kota Medan, ya hidup dia seperti itu, aku teringat dengan aku dulu. Waktu aku mu'alaf dulu, di awal dulu, gelandangan aku, gak ada keluarga yang pedulikan aku. Udah kau anggap dia sebagai adekku. Apapun persoalan si Bezi, apapun kekurangan si Bezi, sampai aku lagi kerja pun. Ini aku bilang aja itu bukan mungkin lagi ya. Aku lagi kerja pun, aku telepon istriku, antarkan masak, kau masak dulu yang enak, masak sop, antarkan, suruh anak-anak antarkan nasi si Bezi di musolah, aku bilang. Karena apa? Gelisah aku di kerjaan, takutnya si Bezi belum makan. Karena pernah satu kondisi malam, aku pulang kerja, aku tanya sama dia, kau udah makan Bezi? Belum Bang. Waduh, dari siang kau belum makan? Belum Bang. Aduh, di situ aku merasa bersalah. Sampai aku suruh orang belikan dia nasi, pergi beli nasi. Karena apa aku begitu? Aku udah anggap si Bezi ini kemarin itu udah seperti adikku. Dan memang begitulah aku mengurusi mu'alaf di bawah naunganku. Gitu loh. Aku udah bilang, ya, aku siap hancur dalam segala hal untuk membantu menolong mu'alaf, tapi sesuai kemampuanku. Kalau sudah di luar kemampuanku, diamku adalah jawaban bagi mereka. Kalau aku sudah tidak membalas WA-nya lagi, itu berarti itu artinya aku sudah tidak mampu. Atau maaf cakap dikatakan aku sudah mencret. Itulah kata kasarnya, nggak mampu aku lagi, dia mencret aku itu dah. Gitu. Tapi Ya. target dia bukan nasi bungkus targetnya 60 juta Oke ya. Target dia 60 juta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Bang Faruk ya. Kasihan kan lagu Ruhia itu. Bang Dehe izin ya Pak Dehe ngomong ya. Silakan. Ya. Kalau Bezi, kau lihat kan Pak Dehe ini buka komal kan? Kau lihat kan Pak Dehe buka komal. Ada dia pilih kasih. Kalau terjadi perdiskusian antara Oten dan saudara Iman kami, ada Pak Dehe membela Oten, membiarkan Oten bernarasi. Artinya gini deh, kalau kau buka komal silakan, tapi netral lah.
berpihak, mana dia menyampaikan benar, mana enggak. Terus kalau kau mau buka koma, mana kira-kira udah menghujat, udah kau turunkan lah. Tengok Pak Dehi, padahal Pak Dehi masih Kristen kan, ya kan Pak Dehi? Iya. Masih Kristen Pak Dehi ini. Kalau aku jujur, dari aku pribadi, aku tidak mau menjudge yang namanya Beji ya, menjudge, karena namanya manusia itu kita nggak tahu yang namanya kilap ya. Saya sendiri pernah kilap juga. Aku cuma sarankan ke Beji, kalau kau menetap di satu kaum lagi, di kaum itulah kau. Jadi jangan kau menjadi penjila di antara dua kaum. Betul. Karena itu nanti kena ke kau sendiri deh. Kau sendiri nanti yang bakalan hancur. Nah itu dia. Jadi Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Tumpahin apanya gurunya. Nah, pulang kerja mandi nggak makan, ya nggak sempat ngapain, drup langsung pergi ke situ. Takut ditinggal. Namanya takut ditinggal. Oke? Sepanjang jalan aku haus. Haus aku, Bang. Sampai di tempat majelis itu gak dikasih lah aku pikir. Nunggu aku dehidrasi aku sampai rumah. Tapi memang waktu itu ku tahan lisanku gitu loh. Aku nggak bilang sama orang sekitarku belikan aku aqua lah. Enggak, aku berpikir gini, penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kurasakan saat ini belum ada apa-apanya dengan apa yang dirasakan Bilal. Belum ada apa-apanya dirasakan dengan keluarga Yasir. Belum ada apa-apanya dengan cobaan yang dihadapi oleh para pendahulu-pendahuluku, yaitu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Tetap besoknya aku pergi ngaji. Jadi aku bilang sama istriku, nanti kalau aku belum pulang kerja, kau udah bungkus nasiku, aku bilang. Maksudnya di bontotnya aku. Aku kan pulang sampai ke rumah itu kan udah jam 6 sore. Udah masuk waktu maghrib itu. Udah aku mandi, tutup, aku bawa bontotku. Nanti kalau kawan-kawan belum datang di tempat mobil ditumpangin ini, nanti aku makan. Bontotku ini aku makan nanti di bawah pohon. Makan. Awak kalau menceritainya Bang nggak ketawa, nangis ingatnya. Tapi alhamdulillah kan, dapat ilmu gitu loh. Alhasil dengan ilmu itu semakin dikuatkan iman dan Islam itu tadi. Kita nggak bisa paksakan. Mental semua mu'alaf itu harus seperti itu, nggak bisa Bang. Karena arti dari seorang mu'alaf itu yang dirayu, yang dibujuk hatinya. Kan gitu. Ya beda-beda mungkin. Ya kalau aku kan gara-gara melalui proses kan dari baca Bible bertahun-tahun, mencari tahu tentang Islam, kena dia Bang. Mengena dia di sini itu gitu loh. Macam tak bisa macam membedakan hitam dan putih, jelas sekali kan. Keyakinan itu kan berbeda dia. Ya ibaratnya waktu itu aku yakinnya gini, semua kesulitan yang kualamin ini adalah hal yang lumrah. Tidak ada orang yang tidak bersusah payah dulu demi meraih sebuah kenikmatan gitu. Ini harus bersusah payah lah. Dan waktu itu aku ingat pula perkataan Imam Syafi'i kan, lebih baik aku rasakan letihnya belajar daripada kelak aku rasakan pedihnya kebodohan. Itu gue pernah baca aku dulu itu perkataan Imam Syafi'i itu. Lebih baik aku rasakan letihnya belajar daripada aku kelak merasakan pedihnya kebodohan. Gak mau aku jadi orang longgar, itu yang pertama. Ya, yang kedua, aku mu'alaf. Istriku nih minim ilmunya tentang Islam. Aku punya anak. Setiap aku nengok anakku, aku berpikir ilmu apa yang mau aku sampaikan sama anakku ini. Kalau aku nggak belajar, makanya aku berupaya belajar ilmu ini aku belajar.
Karena aku nggak yakin kelak bisa masukkan dia ke pondok pesantren. Hidup aja pun kekurangan kok. Macam mana memondokkan anak mau masuk pondok aja pun puluhan juta, pikirku. Aku harus punya ilmu, ketika anakku bertanya aku bisa menjawab, gitu loh. Itu dulu tujuan motivasinya. Ya nggak apa-apa, ini investasiku, aku bilang. Kali-kalinya begini, masukkan pondok anak puluhan juta, aku bilang. Ya kalau anakku nanti bisa aku mimpin di rumah seperti pengetahuan di pondok, ketika aku gak punya uang untuk mondokkan dia, apa yang salah? Kan gitu. Tapi kalau aku punya uang, pondokkan, begitu. Ya, assalamualaikum Tuh Esti, Bang Julius. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Ya, silakan. Oh, itu nggak apa-apa. Oh, Julius Jadi, dulu. Silakan. kalau aku sih menilainya gini ya. Memang kan setiap orang itu punya tabiat yang beda, karakter yang beda gitu kan. Dan mungkin image Bang Faruk ini kan dianggap sama Beji mungkin kayak Bang Zuma gitu kan. Seorang abang yang mengayomi, yang didengar oleh netizen yang banyak, punya banyak pendukung gitu kan. Mungkin Beji pun ya dia kode-kode lah, kan kita tahu. Tujuan dia ngomong itu kan istilahnya bolanya tuh dilempar ke Bang Faruk. Oke, saya nggak pulang nias, terus saya nikahnya gimana kan gitu. Dengan harapan Bang Faruk bisalah membantunya, walaupun bukan dengan nominal uang yang seperti di nias ataupun pesta seperti di nias, tapi minimal bisalah nikah kan gitu. Ada solusi gitu. Karena memang ya balik lagi Bang Faruk, mungkin ekspektasi Beji ke Bang Faruk yang terlalu tinggi juga gitu kan. Berpikir wah ini Bang Faruk hebat, bisa ngomong ke teman-teman yang lain, bakal banyak nih yang gerak. Karena kalau aku tangkap ya, Peggy ini selalu melihat kita kan rame nih, kita kan banyak nih. Kalau masing-masing ambil bagian harusnya bisa dong kan gitu. Nah ini yang sebenarnya agak salah di Beji-nya. Dan sayangnya Beji ini tipikalnya kalau aku lihat ya, begitu merajuk dia tuh bisa apa ya, bisa ngambek kan lama gitu. Jadi istilahnya ngambeknya itu jadi melebar kemana-mana. Ini yang kita sayangkan. Tapi balik lagi, Bang Faruk kan sebagai abang, ya bisalah mengayomi gitu. Apapun ceritanya kan, ya satu kota juga tinggalnya kan di Medan dan sebagainya. Tinggal dikasih pengertian aja sih. Tapi ya balik lagi ke Bang Faruknya gimana. Kalau aku bilang sih, terlepas dari dia udah murtad atau agama apapun lah. Yang namanya orang udah pernah ditolongin, kalau sampai lupa balas budi kan kelewatan itu. Ini bukan bicara agama kan, kita bicara orang kelaparan, Bang Faruk suruh istrinya masak dan diantarin lagi. Sampai diantarin gitu kan. Jadi, ya itu aja Bang Faruk coba ngomongin lagi ke dia. Ya, dan tadi Beji juga akui, dia berharap dibantu. Tapi bukan masalah uang, tapi dibantu nikahnya gitu. Jadi mungkin dia berpikir, nih Bang Faruk tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan. Suruh orang jaga ke Nias, tapi nggak ada kabar. Apa ini gitu. Di situ mungkin dia merajuk gitu. Iya, tapi gini juga kok, kalau dia berharapnya aku suarakan di Komal supaya mau bantu dia, saya rasa enggak. Karena dia tahu kan, bukan sekali, dua kali, tiga kali kita urusin masalah dia. Apapun kebutuhan dia, aku nggak pernah teriak di Komal dulu. Wallahi aku tidak teriak di Komal. Kadang aku bilang, aku butuh loh untuk bantu BC begini, nggak ada. Makanya nggak ada teman-teman yang tahu. Cuman pengurus api sumut lah yang tahu bahwasanya BC ada di dalam naunganku. Sama juga sama Ustadz Hanafi dan siapa Levandi, karena aku dapat mandat dari mereka berdua gitu loh. Nggak ada pernah aku bilang aku butuh nih bezi nih gini nggak ada. Tapi memang aku jujur aku berharap dari koin waktu itu. Kalau dari malam hari kan di bezi dia ngomong, Bang besok aku mau ngelamar kerja nih Bang di daerah sini butuh lah nih misalkan duit. Yaudah insya Allah besok aku siapkan ya, aku bilang. Ya aku jujur, aku berharap dari koin, tapi aku tidak bilang give aku aku mau ngasih bezi, nggak gitu juga. Aku minta sama Allah, gerakkan hati orang ya Allah supaya kumudahkan urusan dari si bezi yang mu'alaf gitu. Ya memang tercukupin. Makanya aku bilang sama dia tadi, oh ingat dulu, pernah nggak aku transfer kau selain dari sore hari malam hari? Nggak pernah kan? Kenapa bisa seperti itu? Ya aku dari gift ini tadi. Sore nanti kan gitu. Apa WD aku udah aku bagi dia, dan itu bukan cuman dia, ada beberapa teman juga kayak gitu. Andaikan WA Bang Faruk aku pinjamlah kata dia, aku butuh sekian ratus ribu. Aku bilang sore ya, aku bilang kenapa sore, tunggu WD, aku bilang tunggu WD. Serius kau memang uang dari itunya ditunggu? Iya, aku bilang kau aku masih live, aku bilang
Tapi tidak bisa terpenuhi. Contoh, dia mintanya 500, kan gitu. Di WD uangnya 4,5, semua aku kasih kok. Semua. Ku bilang sama dia, nggak usah utang, ku bilang. Orang itu bukan uangku kok, ku bilang. Itu kan uang dari kawan-kawan netizen, ku bilang. Semua. Karena aku gini teman-teman, keuangan aku itu sudah terkonsep. Terkonsepnya gimana? Contoh, honor para guru-guru TPA. Itu sebulan sebelum, kayak ini kan bulan 1 nih. Honor mereka bulan 2 itu sudah ku bayar. Itu aku. Itu dulu ku penuhi. Nah, kayak ada pondok nih. Ada beberapa juta itu udah ku titip itu sama Ustadz kita, Ustadz Hendra. Nah, di luar itu kan aku nggak punya keperluan lagi nih. Kalau ada teman-teman kayak gitu, ya aku buat kayak gitu ya, tunggu WD. Dia minta 500 misalkan, ada yang 4,5, di WD 4,5. Cuman aku punya prinsip, ya, maaf cakap. Untuk penghasilanku sebagai security jangan diganggu. Itu hak istri dan anak-anakku. Apapun ceritanya, aku nggak mau tawar-menawar tentang itu. Nggak cocok aku rasa itu, gitu loh. Maaf cakap, aku bilang, mau dibilang orang aku pelit, mau dibilang apapun, nggak bisa itu. Itu hak istri dan anak-anakku, jangan diganggu. Mau sesulit apapun ceritanya, sesedih apapun ceritanya, aku nggak akan mau. Gitu loh, karena apa? Begitu aku terima gaji, seluruh gaji aku kasih sama istriku. Memang dia yang berhak atas itu, gitu loh. Kalau di luar dari situ boleh kita cincai-cincai, kan gitu. Kita saling tolong menolong, gitu bang. Apa kau Julio? Ya, setuju. Aku yang gituan setuju bang. Sama kayak dulu waktu aku awal di YouTube. Ya di awal di YouTube kan aku juga bagi gitu. Kalau yang penghasilan YouTube tuh aku bagiin Kores, Goldian dulu ya. Karena menurutku kalau itu kan dapatnya dari netizen gitu kan, bukan kita harus banting tulang di ladang dan sebagainya gitu. Tapi balik lagi, ini mungkin jadi pelajaran biar kedepannya Bang Faruk juga bisa lebih ini ya, upgrade dalam ngurusin mualaf, karena kan apapun ceritanya yang seperti ini pasti dijumpai lagi kan besok-besok Bang Faruk kan, mualaf-mualaf yang seperti ini. Nah, mungkin boleh dipikirin lah kira-kira gimana nih kedepannya, apa yang mau dibuat Bang Faruk dengan api sumut lah ya kalau kita bilang gitu. Ya, kalau aku pribadi gini kok ya. Aku berupaya untuk berbaik sangka dulu lah. Orang-orang sekitarku, kawan-kawan pengajianku pun ada juga mengatakan gitu. Coba hati-hati kok Faruk, nanti kok dimanfaatkan sama mereka. Karena permintaan dari mereka itu udah nggak masuk akal. Aku gini aja kok. Kalau urusan niat, dia urusan dia sama Tuhan, sama Allah urusan dia. Mampu ku bantu, gak mampu ku diamkan, udah begitu. Aku lebih utamakan dulu berbaik sangka dulu kok. Ya, tapi Gitu, mungkin Bang. ini Bang Faruk jangan didiamkan juga, bilangin aja langsung to the point, nggak bisa memang gitu. Karena kalau didiamin kadang-kadang orang berpikir lagi dicari nih, lagi diusahakan gitu. Iya, kalau dibilangin gini kayak gini kan. Ya sabar ya gitu, dibilangin gitu kok. Atau belum ada Bilang duitnya gitu. sabar. Nggak, kalau kita bilang sabar atau kita diam, orang akan nanggapnya lagi berusaha dia abang ini gitu kan, lagi dicari caranya gitu. Tapi kalau memang langsung Bang Faruk bilang saya bisanya sekian, bisanya gini, orang kan jadi tahu, oh memang batasannya seperti itu, cuma bisa segitu gitu, selesai. Langsung di-cut aja, jangan digantung-gantung lagi. Oh begitu. Ya mungkin jadi pelajaran lah. Kalau mungkin akan diperbaiki itunya. Masuk Ya, akal biasanya juga gitu itu. Bang Faruk kan. Nah, kalau kita digantung kan kita pikirnya lagi usahanya si kawan ini gitu kan. Masuk akal juga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Aba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi menyimak juga Waalaikumsalam, di Bang bawah Sofyan. itu perbincangan-perbincangan si Betty tadi. Ya, aku mengutipnya ini, dia ada murtad lagi nih Bang Faruk ya. Iya katanya. Nah, dia kalau biasanya ini ceritanya hampir sama ini kayak Bang Faruk bantu dulu nih Bang Faruk, yang namanya Joshua itu. Joshua Tambunan dulu Bang Faruk. Sama kisahnya ini. Aku perhatikan orang kalau udah dari non muslim masuk Islam, ini pelajaran nih ya, nah, habis itu Kristen lagi, dia agak lari Bang, akalnya Bang. Jauh larinya Bang, apapun cerita dia nggak bisa lagi dipercaya itu Bang. Karena ada pengalaman itu yang Bang Faruk bantu dulu, yang sama aku dulu Bang Faruk, yang Joshua itu kan
sama aku tinggalnya. Cair dong, diberkati Mas. Masya Allah. Barakallahu fikum Jadi- abangku, jazakumullah khair. Jadi kita belajarnya dari situ. Kalau udah sempat dia mualaf, habis itu murtad lagi, ini udah parah ini Bang Faruk. Memang udah, kalau menurut aku Abang Faruk fokus ke depan aja lagi Bang Faruk. Karena kita udah belajar dari pengalaman yang pertama. Itu yang sama aku dulu Bang Faruk, itu gila sekarang tuh Bang Faruk. Iya tahu, udah dengar ceritanya. Iya. Dari apa? Orang kalau udah lari lagi dia, otaknya pun lari. Apa yang kita bilang itu cepat iyanya. Bahkan kayaknya mau nunduk kali, tapi kenyataannya belakang dia mengolok-olok kita. Ujungnya gila beneran. Jadi itu aja Bang Faruk. Jadi aku harap Bang Faruk, Itulah pilihan dia. Abang Faruk ini aku tengok untuk perjuangannya untuk membela agama Allah ini, aku acungan 4 jempol. Sebenarnya 4 jempol ya kan. Aku tuh selalu sama Abang Faruk. Aku gini lagi Bang Abah ya, sabar ya, bentar ya, aku sedikit cerita ya. Aku kadang senyum gini Bang. Cair dong, diberkati Bang Dayan. Senyum aku gini. Ini di dunia nyata ini, di tempat aku tinggal nih. Ya kan, masjid di ujung sana misalkan. Sudah dengar kabar ini mungkin kan? Si Faruk itu sering nyunatkan orang. Kalau butuh apa datang ke tempat Faruk sunat gratis. Iya, dari dianya gratis, tapi tetap dokternya bayar kan? Aku pernah satu momen ini Bang, datang ini ketua imam masjidnya, berombong-rombongan datang ke musola yang menjadi barak tempat TPA itu, bawakan orang mau disunatkan. Ini mau sunat, ini Bang Faruk begini-gini. Kulihatlah mereka satu persatu. Senyum aku Bang. Senyumnya begini. Dari ujung sana kalian bawa dia kemari. Apakah semua muslim di sana itu fakir? Miskin? Enggak. Tapi kalian bawa dia kemari. Gitu loh. Kenapa bisa begini? Itulah Bang. Bakhil dalam diri kita terkadang Bang. Ngurusin dia ini bukan tanggung jawabku saja, tanggung jawab kita bersama. Tapi karena kau tak tahu ini adalah investasi akhiratmu, kau lebih mementingkan urusan duniamu, ku ambil ini jadi investasi akhirat. Gak pernah pulang Bang. Insya Allah mereka tidak pernah pulang tangan kosong, maksudnya gak jadi dipotong nonotnya, gak pernah pulang. Aku langsung koordinasi karena sudah langganan ya sama klinik itu. Begitu datang ke situ, sebut nama Bang Faruk, dipotong. Cair dong, diberkati Bunda Dias, dipotong. Saya bilang langsung telepon dokternya. Kapan bisa sunat nih? Besok jam sekian dia datang ini, namanya sebulan ya. Udah potong, selesai. Terkadang begitu kita teman-teman. Ketika ada satu orang di kampung itu memudahkan urusan saudara yang lainnya, jangan bertumpu sama dia. Kan aku udah bilang Islam ini perjuangan. Islam ini perjuangan. Apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu investasi kita di akhirat nanti. Makanya dalam surah An-Nasr ya, wal asr innal insana lafi khusr. Orang demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa dia dikatakan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rugi dia, nanti ketika di akhirat dia rugi. Dia diberikan kesempatan untuk berinvestasi akhirat dia, disia-siakannya, rugi. Banyak merugi, kenapa? Kenapa Allah bersumpah demi masa di situ? Masa di kita itu adalah umur. Umur ini, waktu yang kita miliki ini gunakan supaya bermanfaat di akhirat kita nanti. Setidaknya bisa menutupi Bang, kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama 24 jam kita hidup di atas bumi ini sebelum kita tidur. Tertutupi dengan itu. Siapa yang menjamin hidup di atas bumi ini nggak ngelakukan maksiat Bang? Mana ada. Hanya saja kemaksiatan itu ditutupi Allah dari diri kita. Gak dibukakan Allah, kalau nggak jadi aib kita. Nah, perbuatan seperti itu kita nggak tahu Bang. Dari 10 orang yang kita baikin seseorang, kita ambil bagian dan kontribusi dalam perjalanan iman dia kepada Tuhannya, kita nggak tahu Bang, mana tahu satu orang jadi Bang. Kan kita masih berharap itu satu orang jadi nih.
Entah di sepertiga malam, entah dalam sholatnya menetes air matanya, menangis dia. Gitu loh, mengingatkan kebaikan seseorang itu. Karena aku sampai detik ini begitu. Ada satu orang di atas bumi ini, aku ingat kebaikan dia. Kalau aku udah mengingat dia, aku jangankan membayangkan sesuatu tentang dia, bayangkan kematian dia saja menetes air mataku. Siapa dia? Dialah keluarga yang menyunatkan aku. Membayangkan kematian dia saja menetes air mataku. Apalagi kalau andaikan benar ku dengar kematiannya, nggak tahu kayak mana aku. Begitu loh. Karena apa? Aku selalu ingat itu dalam setiap amal soleh ku lakukan, sujudku, aku ingat itu. Bayangkan nggak ingat, Bang. Kenapa nggak ingat? Kenapa? Macam mana mau melupakannya, Bang? 3 tahun, Bang. Aku minta sama Allah supaya aku sunat. Sampai setiap mandi mau kusilet sendiri kemaluanku. Mau kusilet sendiri karena aku pengen sholat, gitu loh. Tapi lisanku ini nggak bisa ngomong ke orang. Aku mau alap, sunatkan aku dong, sunatkan aku. Nggak bisa aku. Aku lebih baik aku ceritakan kepada Allah, aku sampaikan kepada Allah. Sunat ya Allah, sunat ya Allah, sunat ya Allah. Gitu loh. Alhamdulillah ibu itu bilang sama aku, kenapa aku nggak sunat? Terakhir aku bicarakan sama dia, aku belum sunat. Karena aku nggak sholat, karena aku belum sunat. Karena informasi aku dapat belum sunat, nggak boleh sholat. Hari itu juga disunatkannya, diteleponnya dokter depan aku. Nah, itu yang ku tiru. Itu yang ku balas. Ada orang di depan aku telepon langsung dokter depan dia. Itu dia, berbalas dia begitu. Itu bikin dia. Gak perlu dia, kayaknya aku nggak ada uang sunat atau gini-gini. Nggak gitu dia. Langsung depan aku, diteleponnya aku. Dok, ini ada sunat. Umur berapa? 29 tahun aku sunat, Bang. 29 tahun. Besok aku langsung sunat ini. Dimudahkannya semua urusannya, dimudahkannya. Disiapkan transportasinya, disiapkan ininya, dimudahkannya. Di situ aku, ya Allah, betulnya ini? Betul, Bu. Aku bilang, iya, betul sunat kau, kata dia. Saking senangnya aku, dibilang dia boleh sholat meskipun belum sunat. Di jalan, waktu adzan maghrib, aku sholat langsung di pinggir jalan, dengar suara adzan. Karena memang udah kepengen kali aku sholat. Gara-gara minim literasinya aku dengar dibilang, kalau belum sunat gak boleh sholat, gitu loh. Sholat aku, 1 malaman gak bisa tidur aku, Bang. Kayak orang jatuh cinta. Gak bisa tidur aku. Gak sabar aku nunggu besok. Kenapa? Gak sabar aku mau dipotongkan ini, aku mau sunat. Senangnya bukan takut. Senangnya pikirku, cepatlah besok, biar sunat aku, cepatlah besok. Akhirnya sunat. Kenyataan aku dapat sunat, gitu loh. Karena Bang, uang 1,5 juta dulu, Bang. Itu kayak 150 juta sama aku, Bang. Bunuh kali uangnya itu. Aku pun bingung, kayak mana ngumpulin uang 1,5 juta ini. Sampai kayak mana ngumpulkan ini. 1,5 juta dulu, Bang. Sama macam 150 juta. Dan kebaikan dia itulah yang selalu ku ingat. Makanya kalau dia bilang di telepon aku, Faruk, kau datang kemari. Siap, aku bilang, pergi aku. Mau hujan badai pun kayak mana pun, insya Allah aku pergi aku. Kalau dia negur aku, kan gitu. Mengingatkan aku, tapi alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillahnya begini, teman-teman ya. Ini aku sedikit cerita sama kawan-kawan ya. 8 bulan yang lalu, beliau, ibu yang nyunatkan aku, nelfon aku. Dia bilang, nama asliku dipanggilnya kan. Aku bangga, kata dia. Ternyata dia nggak tahu media sosialku, Bang. Dia nggak tahu media sosialku. Ternyata sekarang kau udah jadi kayak gitu ya, kata dia. Aku bangga samamu, kata dia. Aku gak nyangka. Ya, ternyata bisa sampai seperti ini kau, katanya. Dan aku memang tahu bagaimana gigihnya dulu kau belajar. Aku tahu kau dari temanku, katanya. Rupanya gini, qadarullahnya, Bang. Temannya ibu ini, ya, punya anak laki-laki. Didatangi misionaris mau murtad. Temennya ibu ini, wallahi kisahnya ini nyata, Bang. Temennya ibu ini cerita ke ibu ini. Ada di Medan, mu'alaf. Dia mantan Kristen. Dia debat-debat itu di YouTube, kata dia. Aku pengen ketemu dia ini. Supaya dia memberikan wawasan kepada anakku ini. Supaya anakku ini sadar memang Islam itulah agama yang benar. Yang mana orangnya, katanya. Ditunjukkanlah videoku sama ibu ini. Terkejut dia. Ini si Fulan, katanya. Aku kenal sama ini, kata dia. Kenal kau, kata dia. Iya, aku yang nyunatkan dia ini, gitulah diceritakannya.
Ini dulu sering ke rumahku ini, kata dia. Iya, kata dia. Bisa aku telepon, kata dia. Sekarang juga aku telepon, katanya. Di telepon ibu itu aku bilang, aku siap, Bu, aku bilang. Siap terima perintah, minta tolong aku sama kau. Ya enggak, Bu, enggak minta tolong, aku bilang. Tolong, kau ingatkan anaknya ya. Kalau ibu itu minta kau untuk ketemu sama anaknya, kau temui, kata dia. Nanti ongkosmu aku punya, enggak usah, Bu, aku bilang. Sekarang dia jadi urusanku, aku bilang. Kasihlah nomorku sama ibu itu. Alhamdulillah teman-teman, nggak jadi anaknya murtad. Atas pertolongan Allah nggak jadi anaknya murtad. Bahkan ketika ngobrol sama mamanya aja, anaknya udah di samping ini telepon ini, ketawa dia. Ketika mamanya nih ngomong jadi gini, kau dulu bilang Yesus itu begini, ketawa anaknya jadinya. Nggak gitu loh bunda. Sekarang udah tahu kok kan katanya. Iya gimana, namanya nggak tahu ke bunda katanya. Sebelumnya ngeyel bang, ngeyel anaknya. Sekarang alhamdulillah sudah aman, gitu loh. Ada kepuasan tersendiri di situ, gitu loh. Akhirnya seperti inilah jalan yang ditunjukkan oleh Allah, gitu loh. Aku ini bisa bermanfaat buat dia, bermanfaat buat dia. Sampai kawan itu nggak nyangka, bener kenal kau sama ini. Dia pikir aku orang Jawa sana, orang apa sana, gitu loh. Kenal aku, kata dia. Aku telepon dia sekarang, diangkatnya ini katanya, aku angkat. Ya, nama beliau itu Bu Aini yang nyunatkan aku. Keluarganya baik lah sama aku. Oke, assalamualaikum, Bang Naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita naikkan orang? Ini banyak orang minta naik. Boleh naik kena biar diskusi kita. Ya, aku mau nambahin sedikit Bang Faruk. Kadang Ya, problem siap. di kita itu gini. Problem di kita itu kadang kita nolongin orang nggak anggap itu pertolongan lagi kalau udah lama. Dianggapnya itu satu keharusan. Kadang bahkan ada sindromnya itu ya. Ada nama sindromnya di mana misalnya seseorang ini setiap bulan, setiap waktu secara rutin mendapat pertolongan dari si A, si B, si C ini. Dan dianggap tuh jadi kayak kewajiban. Jadi begitu nanti pertolongan itu dihilangin, nggak terima dia. Padahal itu pertolongan. Inilah yang kacaunya. Ya, dan Bang Faruk, kita semua tahulah bagaimana totalitasnya, bagaimana maksimalnya lah membantu orang ya. Dan lewat Komal ini, ya lewat Bang Faruk ini kan kita semua diketuk teman-teman ya. Bang Faruk sudah sampaikan, kepuasan membantu orang itu bukan di orang yang terima bantuan, tapi kita yang bantu. Itulah saya bilang, kepuasan saat orang mengucapkan terima kasih kepada kita, ya, bersyukur atas bantuan kita, itu jauh di atas kepuasan kamu makan makanan paling enak, ya, kamu nginap di hotel paling mewah, beda. Itulah yang Bang Faruk selama ini ketuk kepada para penonton ya, supaya kalian coba rasakan tuh bagaimana saat kalian membantu orang dan orang itu berterima kasih sekali gitu, dan akan ingat atas bantuan kalian. Itu kenikmatan yang paling luar biasa, dan sekali lagi itu jadi amal ya, amal kita. Bahkan nanti setelah kita nggak ada di dunia pun itu tetap akan harum, akan tetap menjadi inilah penggugur dosa-dosa kita yang ya sama kayak Bang Faruk bilang, namanya manusia kan, kita nggak tahu, ada omongan kita mungkin menyakiti orang lain ya, ada tindakan kita yang mungkin nggak benar ya, itu kan jadi dosa. Sayang sekali kalau yang kita pupuk di dunia ini cuma dosa terus gitu kan, sementara amal jariahnya nggak ada gitu. Amal ada, cuman amal sekedar amal, ngapain gitu. Sedangkan dosa jariah kita banyak masalahnya. Betul nggak? Banyak orang nggak sengaja melakukan dosa jariah gitu. Banyak yang seperti itu kan. Misalnya nggak sengaja kita buang sampah, gara-gara sampah kita banjir. Gara-gara banjir banyak korban rumah-rumah orang gitu. Rumah-rumah orang itu wah, sampai dia meninggal hidup susah gara-gara kamu. Berapa banyak dosa yang kamu buat itu kan. Nah, jadi dengan ada amal-amal jariah itu minimal menggugurkan. Ya silakan lanjut Bang. Ini Bang, kakek saya mau tanya Bang. Kakek saya mau tanya, katanya banyak ini Bang, kayak Pak Ustadz, Pak Yai yang memakai atribut Islam, tetapi hatinya kenapa nggak baik gitu Bang? Itu yang ditanya sama kakek saya Bang. Maksudnya? Maksudnya gini Bang, katanya itu
Pak Yai, Pak Ustadz itu kan pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah kan. Itu kalau terlihat dari fisiknya kan dia itu orang yang suci bang. Cuma kalau yang kakek saya tanyakan tuh kenapa yang suci itu suci dilihat mata aja bang, dalam hatinya nggak suci katanya gitu bang. Ya, yang Pendapat- salah itu bukan ustadznya, yang salah itu bukan kiainya, yang salah itu kakeknya abang. Kenapa melihat Islam dari manusia, dari makhluk? Kita boleh melihat seperti apa itu Islam dari makhluk, cuman dari satu orang. Dan dia dapat legalitas dari Allah atas itu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat benar tidaknya Islam itu dari ustadz, dari kiai, dari ulama, jangan. Lihat dari diri Nabi Muhammad SAW. Karena dalam surah Al-Adab 21, kan Allah yang mengatakan sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri teladan yang baik bagimu, untuk kau tiru, bagi kamu ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Lihat Nabi, jangan lihat ustadz, gitu loh. Jangan lihat perbuatan dia, jangan lihat kelakuannya dia, gitu loh. Karena apa? Apapun yang dilakukannya, yang kakek abang itu tidak menyukainya, dipastikan perbuatan itu diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan diharamkan oleh Allah, tapi kan dia lakukan. Kan Allah udah haramkan perbuatan itu, tapi dilakukan sama dia. Dan abang lihat kemaksiatan dia, gitu loh. Karena kemaksiatannya dia itu, abang menganggap orang pakai sorban itu benci. Karena satu orang pakai sorban melakukan kemaksiatan, semua orang pakai sorban dibenci sama kakek abang jadinya. Apa bedanya kebencian itu dengan kebenciannya si Bilis gitu loh? Kan gitu bermasalahnya di sama kakek kita Adam, tapi kita anak keturunannya dibenci sama dia. Oke, Bang, Gitu oke, Bang Bang. Kingnya, mungkin Bang. Dan sejak Kau kapan, jujur saja sejak bertambah. kapan gini, Bang Faruk, sejak kapan keimanan seseorang itu tercermin dari pakaiannya ya? Ini yang Bang Kipas ini agak lucu gitu. Sejak kapan gitu? Kalau bicara pakaian, ya pakaian si Joseph itu lebih agamais daripada Bang Faruk gitu kan? Bang Faruk pakai baju kerja. Ya si Joseph, Mikana lebih Islami lagi malah. Kalau kita bicara ini ya seragam yang jadi cermin agama. Terus yang kedua, pernah lihat nggak Bang Kipas? Setiap narapidana, apalagi koruptor ya, koruptor itu paling luar biasa loh. Setiap masuk pengadilan, tiba-tiba paling agamais, yang nggak pakai apa ya, nggak pernah pakai kerudung, tiba-tiba jadi pakai kerudung gitu kan. Nah, udah pakai kopiah, baru ya kan gitu. Tiba-tiba baju rapi, ya. Jadi Mohon maaf suaranya nggak ada bang. ya, satu-satunya agama di mana penjahat itu di framing jadi agama itu Islam. Coba lihat kalau KPK ya nangkapin koruptor tuh, yang Kristen-Kristen nggak pernah kita lihat kan, begitu di sidang dia pakai kalung salib, ya pakai atribut Kristen, nggak ada teman-teman. Tapi entah kenapa kalau yang Islam didandanin, bayangin gitu. Ini yang kacau sih. Ini mungkin jadi ini juga ya, jadi peringatan juga bagi kita gitu. Ini gimana ceritanya? Setiap ada narapidana begitu sidang jadi Islami sekali orangnya. Sedangkan yang Kristen nggak jadi Kristen sekali gitu waktu di sidang-sidang itu. Nah, ini yang kacau teman-teman. Oke, saya tanya. Kipas ini agamanya apa sih? Kalau boleh tahu langsung nanya gitu. Kipas ini Islam agamanya bang. Bang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam saya bang. Bang, ini pertanyaan kedua bang. Pertanyaan kedua. Jadi saya sanksi lah. Sanksi saya dirimu Islam, sanksi saya. Terus yang saya bilang. Pertanyaanmu yang tidak masuk dalam ilmu akal. Kalau kau seorang muslim nggak mungkin kau pertanyakan yang kayak gitu kau keluar. Itu pertanyaan dari kakek saya bang. Ini orangnya. Dari kakekmu, berarti kakekmu tidak memahami agama. Kalau dari kakekmu itu. Kalau dia paham agama, nggak mungkin dia bertanya yang kayak gitu. Coba tanya, hati kakekmu bersih nggak? Bisa dia lihat nggak yang ke dalam? Coba kau tanya. Males katanya bang. Halo. Makanya jangan kita melihat muka orang, sesekali lihat muka sendiri.
Jangan Bang, ini kita lihat apa rumah pertanyaan orang, kedua, kita Bang. lihat rumah sendiri. Bang, boleh pertanyaan kedua, Bang? Pertanyaan yang tidak masuk ilmu akal. Nggak ada pertanyaan yang ketiga. Kalau kamu seorang muslim bukan yang kayak gitu kalau kalian keluarga muslim. Bukan itu pertanyaannya. Udah, Kita tuh biarin, mau biarin. pendapat dari teman-teman, Bang. Kita mau ribut, Bang. Ya Jadi mungkin pendapat- kakeknya Yaudah, lihat Joseph pertanyaan tuh. berikutnya apa, Bang King? Ya gini mungkin bang Naga, kakeknya tuh lihat Mikana Joseph kan kelakuannya nggak beres, ini kok Islam sekali gitu bajunya gitu kan, Ya, nggak Ibu, tahu dia rupanya berarti benda orang-orang, sama. nggak tahu dia banyak orang Kristen sekarang nyamar-nyamar pakai atribut Islam. Ya, berikutnya apa ini, Bang King Pas? Bang King Kipas, silakan. Pertanyaan yang Yang kedua, terakhir Bang. nih ya. Terima kasih waktunya, Bang. Jadi kalau di Islam itu kan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Esa. Akan tetapi kok masih ada yang berperang, Bang? Terima kasih. Pertanyaan kan nggak masuk ilmu akal kan pertanyaannya kan. Disitulah Bang Faruk. Aku meragukan itu. Wallahi Bang Faruk. Sebentar lagi sholat Jumat di sini. Wallahi aku meragukan. Udahlah bang Naga, Mereka Bang Naga. Muslim. Nggak apa-apa. Silakan Bang Faruk. Buka sejarah dulu. Ya, Allah itu kan Bang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke. Kita buktikan Maha Pengasihnya Allah ya. Salah satu wujud Maha Pengasihnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Allah nggak mau makhluk yang satu menzalimi makhluk yang lainnya. Maka Allah izinkan dan kehendaki ketika orang yang dizalimi itu memperjuangkan haknya. Kalaupun jalannya itu dengan berperang. Contoh nih, ada orang jahat ke rumahmu, mau memperkosa istrimu. Apa yang kau lakukan, Bang? Hah? Abang akan Membela perangi diri, Bang. dia atau abang menonton-nonton saja? Memperangi dia, Bang. Nah, kenapa Bang perangi dia? Hah? Karena istrinya diperkosa, Bang. Nah, itu dia wujud Maha Pengasih dan penyayangnya Allah. Allah nggak akan mau ada orang yang zalim kepada yang lainnya, yaitu kepada istri abang. Maka Allah kehendaki terjadinya peperangan itu antara abang dengan orang yang yang ingin memperkaus istri abang tadi. Gitu loh. Tapi jangan lihat ketika terjadi pertikaian itu tadi, ketika terjadi pertikaian itu tadi, Anda menganggap berarti Allah tidak Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wujud Maha Pengasihnya Allah dengan diizinkan abang memperjuangkan haknya abang. Tidak dibiarkan kezaliman, ya, tidak dibiarkan kezaliman di atas bumi ini tadi. Silakan. Cair dong diberkati. Silakan saling memperjuangkan hak satu sama lainnya kalian, dan Allah itu akan berserta dengan orang-orang yang benar. Gitu loh. Dan orang-orang yang salah dan yang menindas itu tadi ya akan dihancurkan dengan kebenaran melalui proses apa? Berbagai macam proses. Yang pertama proses mediasi dulu. Nggak bisa mediasi, musyawarah dulu. Nggak bisa musyawarah walaupun harus dengan pedang. Itu adalah proses memerangi kemungkaran tadi. Jadi intinya itu dari manusianya sendiri, Bang. Betul itu, Bang. Gimana? Setuju saya. Intinya dari Gimana? manusianya sendiri, Bang. Bang Faruk. Iya kan manusia Ya. dikasih kebebasan Bang Kipas. Kita ini kan dunia ini kan ujian Bang Kipas ya. Bagi Islam ini kan dunia ini ujian. Kalau bagi agama yang lain ada yang bilang oh itu gara-gara dosa waris gitu kan. Kalau kita kan nggak percaya dosa waris. Kita percaya bahwa dunia ini tempat manusia diuji ya untuk menentukan kamu kemana gitu. Jadi kamu punya pilihan. Kayak contoh Bang Kipas punya pilihan ini misalnya untuk ngebacok Bang Faruk gitu kan. Abang bisa ngebacok Bang Faruk. Cuman masalahnya kan Bang Faruk punya hak nih membela diri. Bang Naga juga punya hak bantuin temannya kan. Nah, seperti itu. Terus kalau kita bicara jumlah perang-perang di dunia ini Bang. Abang, aku nggak bisa pula nih ya buka data soalnya lagi di luar. Kalau Abang lihat Bang, jumlah perang dengan jumlah korban terbanyak, waduh ngeri Bang. Agama yang ngomongnya kasih itu, jumlah korbannya itu paling banyak, bahkan 5 kali lipat daripada jumlah perang yang mengatasnamakan Islam. 5 kali lipat Bang.
Oke, gitu dulu ya Bang King Kipas ya.